萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天边俯瞰着世界无边无边。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Teratai api mungkin hanya sebesar telapak tangan, tapi itu bahkan lebih menakutkan di mata Han Feng daripada cahaya penguasa besar dari sebelumnya yang pada dasarnya membentang seluruh langit. Ini karena benda sialan ini hampir membuatnya kehilangan nyawanya 2 tahun sebelumnya. Api saat ini tidak lagi warna hijau putih saat itu. Seluruhnya warna seperti zamrud tampak lebih indah. Namun, Han Feng mengerti bahwa lotus api saat ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada yang saat itu. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame yang terkuat di masa lalu digabung dari Green Lotus Core Flame dan Bone Chilling Flame. Karena Bone Chilling Flame menduduki peringkat sedikit lebih tinggi pada ranking api surgawi dibandingkan dengan Fallen Heart Flame, tampaknya merger saat ini lebih lemah daripada penggabungan dari sudut pandang tertentu. Namun, Bone Chilling Flame adalah api surgawi Yao Lao. Meskipun Xiao Yan bisa mengendalikannya, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mencapai keakraban yang dia miliki dengan Green Lotus Core Flame. Oleh karena itu, penggabungan kedua, api surgawi, akan lebih atau kurang memiliki beberapa konflik. Meskipun konflik semacam ini sulit dirasakan di bawah penindasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang kuat, itu masih akan membatasi beberapa kekuatan lotus api. Namun, semuanya berbeda sekarang. Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame benar-benar disempurnakan oleh Xiao Yan. Itu lebih lembut baginya untuk mengendalikannya. Ketika Xiao Yan saat ini menggunakan dua jenis api untuk menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame, kelelahan Dou Qi atau kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Selain itu, kekuatannya bahkan tidak sedikit pun berkurang. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, penggabungan kedua jenis api ini tanpa celah apapun menyebabkan kekuatan Angry Buddha Lotus Flame untuk mencapai tingkat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, Fallen Heart Flame mungkin tidak sebanding dengan Bone Chilling Flame di ranking api surgawi, tetapi kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame yang diciptakan tidak sedikit lebih lemah daripada saat itu. Han Feng samar-samar dapat merasakan kekuatan saat ini dari lotus api berwarna zamrud ini dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih gelap dan lebih serius. Dia mengerti bahwa dia sekali lagi telah ditipu oleh Xiao Yan. Kekuatan dari Angry Buddha Lotus Flame mungkin sangat luar biasa, tetapi itu membutuhkan kekuatan yang cukup besar untuk menggumpal. Jika merger itu terganggu selama periode waktu ini, lotus api secara alami akan gagal untuk bergabung dengan sukses. Namun, Xiao Yan telah menggunakan tabrakan antara Flame Splitting Tsunami dan Radiant Seal sebelumnya sebagai penutup saat dia dengan tenang menyelesaikan penggabungan teratai api. Itu sedikit mengherankan mengapa ekspresinya akan sangat pucat setelah energi tersebar. Itu bukan karena dia menerima serangan balik selama tabrakan, tetapi karena dia telah menggabungkan Angry Buddha Lotus Flame. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat ekspresi Han Feng yang gelap dan serius. Dia menurunkan kepalanya untuk menyaksikan teratai api zamrud yang berputar perlahan di atas telapak tangannya. Jantungnya mendesis dan terisak sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan teratai api berskala besar yang besar ini sejak dia menciptakan Angry Buddha Lotus Flame. Bentuk Angry Buddha Lotus Flame yang paling kuat yang dia gunakan di masa lalu tidak hanya mengandalkan dukungan kekuatan spiritual Yao Lao,
tetapi juga perlu meminjam gumpalan, Bone Chilling Flame untuk benar-benar menggunakannya. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan dengan lembut menyeret teratai api di tangannya. Sebuah busur senang diangkat dari sudut mulutnya. Tampaknya rasa sakit yang dideritanya selama 2 tahun ini telah memungkinkannya mendapatkan hasil yang cukup baik. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menyaksikan wajah Han Feng yang gelap dan serius. Dia tersenyum dan jarinya dengan lembut menjentikkan lotus api. Yang terakhir segera hanyut perlahan. Lotus emerald api aneh mulai berkembang setelah meninggalkan tangan Xiao Yan. Dalam sekejap mata pendek, ukuran telapak tangannya diperluas sampai sekitar 5 kaki lebarnya. Raging api hijau gelap naik di atasnya dan meletakkannya seperti platform lotus yang Buddha duduk di. Itu tampak suci, dan secara rahasia mengandung kekuatan destruktif yang menakutkan. Setelah teratai api zamrud meluas sampai sekitar 5 kaki lebar, ruang sekitarnya mulai berfluktuasi tiba-tiba. Banyak sulur kecil hitam gelap menyebar ke langit. Kekuatan yang terkandung dalam lotus api benar-benar telah mencapai titik gemetar yang menakutkan. Cukup banyak busur kecil sulur-sulur yang kurang berwarna berulang kali muncul dari sekeliling ketika orang melihat lotus api berputar perlahan. Mata Han Feng tiba-tiba menyusut erat di kejauhan. Kekuatan destruktif yang menakutkan ini adalah sesuatu yang menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Jika dia diserang oleh serangan ini, sepertinya dia akan dibunuh di tempat. Han Feng mengatupkan giginya dengan keras. Dia tidak berani meremehkannya bahkan sedikit. Raungan rendah dan dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya, dan nyala biru dari dalam tubuhnya meletus tanpa henti. Akhirnya, itu berubah menjadi lautan api biru tua yang lebarnya sekitar 7 hingga 80 kaki. Tubuhnya berada di tengah lautan api ini. Api bergejolak di sekelilingnya, memancarkan suara keras gelombang laut yang menampar batu, menyebabkan hati semua orang merasakan tekanan. Perasaan itu seolah-olah mereka sendirian di muka laut besar yang tidak pernah berakhir, menyebabkan orang-orang tidak dapat mengambil keberanian untuk melawan. Api biru menyebar di langit dan suhu tinggi menutupi area tersebut. Beberapa dari mereka yang lebih kuat sedikit lebih baik, tetapi untuk sisanya, keringat menghujani tubuh mereka. Beberapa dari mereka yang bahkan lebih lemah merasa mata mereka menjadi putih sebelum mereka jatuh duluan ke tanah. Api surgawi memiliki kekuatan yang menakutkan untuk mengubah lingkungan. Kata-kata ini memang benar. Dengan Han Feng menggunakan kekuatan penuhnya untuk manuver itu, lingkungan kota Feng ini segera muncul seolah-olah telah mengalami kekeringan untuk waktu yang lama. Bahkan air di udara benar-benar menguap. Udara kering menyebabkan orang merasakan sakit kering di tenggorokan mereka masing-masing. Mereka menghirup udara ke dalam tubuh mereka. Pergi, di bawah tatapan Han Feng, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan teratai api hijau besar perlahan-lahan bergetar sebelum melesat ke depan dengan suara tindik telinga. Dengan lampu hijau, ia terbang ke arah api biru dengan angin panas. Sihat Magical Beast! Han Feng menyaksikan cahaya mengalir zamrud yang melesat dengan ekspresi serius. Telapak tangannya bergerak dan teriakan keluar dari tenggorokannya. Segera, lautan api yang sangat besar itu bergejolak dengan kuat. Api menderu dan diputar sebelum benar-benar menjadi binatang biru gelap yang sangat besar. Munculnya binatang besar ini menyebabkan beberapa warna darah menghilang dari wajah Han Feng. Jelas, benda ini sangat lelah dengan Dou Qi. Ukuran binatang besar itu besar, dan tidak sedikit lebih kecil dari bentuk pertempuran dari Heaven Swallowing Python. Bentuknya seperti singa, tetapi memiliki ekor seperti kalajengking yang besar. Sebuah tanduk berwarna biru tua, yang menonjol dari kepalanya, menampilkan cahaya biru yang berkedip-kedip. Tanduk itu kadang-kadang bergoyang dan bekas luka hitam kecil akan muncul di ruang kosong. Xiao Yan juga kaget ketika kepala besar dari binatang api seperti singa besar berwarna biru seperti itu muncul. Tidak disangka bahwa kendali Han Feng atas si Heart Flame
sudah mencapai tahap seperti itu dalam 2 tahun yang belum mereka temui. Xiaoyan mempertanyakan dirinya sendiri dan menemukan bahwa kemungkinan bahkan saat ini dia akan mengalami kesulitan menggunakan api surgawi untuk menggumpal dan membentuk-bentuk binatang yang rumit. Xiaoyan terkejut, tapi lotus api zamrud yang sudah terkunci ke targetnya tidak ragu-ragu. Itu tampaknya telah diteleport, dan dalam beberapa kilatan, itu hanya jarak pendek dari Han Feng. Angin yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan lautan api biru menyebar ke seluruh langit untuk membentuk beberapa riak. Ekspresi Han Feng sangat serius saat dia menatap lotus api besar yang datang padanya secara langsung. Segel di tangannya berubah, dan dengan teriakan rendah, singa api besar yang telah diaglomerasi dari kekuatannya sendiri, mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan keras seperti guntur. Keempat kuku bergerak segera saat itu menjadi seperti tank, dan tanpa rasa takut dibebankan ke arah teratai api. Jarak antara keduanya langsung tertutup. Segera, 2 energi menakutkan yang cukup untuk membakar pegunungan dan merebus lautan, bertabrakan. Seperti meteor, di depan pikiran tegang Han Feng dan Xiaoyan. Bang bang bang, seluruh langit sesaat diam ketika kedua melakukan kontak. Segera, energi alam mulai menjadi kekerasan. Energi warna-warni terbang di langit. Dalam sekejap, sepertinya mereka dengan liar melarikan diri dari daerah di mana tabrakan terjadi. Pemberontakan tiba-tiba energi di daerah itu juga menyebabkan semua ahli di langit tiba-tiba menghentikan tindakan mereka. Banyak tatapan yang membawa kejutan yang sulit disembunyikan saat mereka menyaksikan ini, yang tiba-tiba berubah menjadi ruang hampa. Riak energi yang menakutkan merembes keluar dari lotus api dan binatang api menyebabkan hati mereka dipenuhi rasa takut. Jika energi ini menyentuh tubuh mereka, kemungkinan tubuh dan tulang mereka akan meledak di tempat. Keheningan itu hanya berlangsung sesaat sebelum badai energi bencana meletus dari pusat. Badai energi api menakutkan menyebar dan menutupi daerah yang lebih dari 100 meter dalam radius. Bahkan orang-orang dari kedua sisi pertempuran yang kacau di langit menggerakkan tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah dengan cara yang menyedihkan. Mereka jelas mengerti bahwa jika mereka diserang oleh benda ini, kemungkinan mereka akan menderita. Karena itu, sebuah adegan lucu muncul. Pertempuran panas berapi-api yang mengamuk di langit, pada saat ini, berubah menjadi adegan burung-burung ketakutan yang melarikan diri. Semua orang tiba-tiba melarikan diri dari daerah itu. Yang tersisa hanyalah sejumlah tatapan terkekeh di tanah. Suqian memukul telapak tangannya dan kekuatan yang kuat mengguncang Silver Gold bersaudara sampai mereka mundur dengan cepat. Pucat pudar juga muncul di wajah yang mereka. Meskipun mereka bisa bersaing dengan elit Dozong dengan bergandengan tangan, mereka masih akan kalah jika berlarut-larut. Di masa lalu, Han Feng akan datang dan membantu mereka menghadapi Suqian. Sekarang, bagaimanapun, bukan hanya dia ditahan oleh Xiaoyan sampai dia tidak bisa pergi, tapi ada juga rasa dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Karena lebih banyak waktu berlalu, itu hanya masalah waktu sebelum mereka berdua akan dikalahkan di tangan Suqian. Suqian tersenyum dingin saat mengamati emas perak bersaudara yang wajahnya bergantian antara putih dan hijau. Suqian tidak mengambil keuntungannya dan mengejar. Dia berbalik dan menyaksikan pusat badai api yang menakutkan dengan ekspresi serius. Tabrakan energi semacam ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan seseorang dari kekuatannya merasa takut. Saya benar-benar meremehkan Xiaoyan. Dia sebenarnya mampu menunda Han Feng bahkan dalam situasi seperti itu. Namun, aku bertanya-tanya siapa yang akan menang pada akhirnya. Suqian melirik badai api yang menakutkan. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa pemenang akan ditentukan setelah pertukaran ini. Dia tidak dapat memutuskan siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Semoga anak kecil itu menang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya,
Biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan, terima kasih.